Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini kita akan pelajari mengenai persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, mengapa ini penting? Karena dalam teknologi sediaan bahan alam, ketika kita bekerja di pabrik atau industri, yang menentukan mutu dari suatu obat selain dari bahan bakunya, yang penting dari suatu produk eh, obat tradisional itu adalah dari segi keamanan dan juga mutunya. Karena ketika kita berbicara mutu, artinya efek yang diberikan oleh produk obat tradisional tersebut itu bisa sesuai dengan tujuan dibuatnya produk tersebut. Kemudian dari segi keamanan, jadi ada 3 poin penting ketika kita membuat suatu produk obat, yaitu yang pertama mutu, kemudian keamanan, dan yang ketiga, yang berikutnya adalah khasiatnya. Nah, mungkin saya tidak akan berlama-lama mengenai pengertian ya. Jadi kita semua sudah pelajari mengenai bahan baku, kemudian produk jadi juga apa. Nah, di produk obat tradisional itu tidak hanya produk akhirnya yang dilihat ya. Jadi mulai dari bahan baku juga harus dipastikan keamanan dan juga mutunya. Nah, jadi berdasarkan dari undang-undang yang sebelumnya ya, peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Di sini ada beberapa pasal yang kita mungkin titik beratkan di sini ya, bahwa persyaratan keamanan dan mutu itu tidak hanya berlaku pada produk jadi, tapi juga terhadap bahan baku dari obat tradisional tersebut. Nah, kalau untuk persyaratan keamanan dari bahan baku ini kita biasanya akan mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medika Indonesia. Jadi di dalamnya itu sudah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan baku obat tradisional ketika kita mau mengatakan bahwa bahan baku tersebut itu bermutu dan aman. Sedangkan kalau untuk produk jadi, eh, di sini mengacu kepada beberapa parameter ya, jadi beda dengan bahan baku. Kalau bahan baku kita mengacu ke farmakope herbal dan materia medika, tapi kalau untuk produk obat jadi itu kita mengacu pada beberapa hasil pengujian ya, parameter. Nah, yang pertama ada organoleptik, kemudian kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol dan pH. Jadi tidak semua parameter uji ini harus diujikan pada satu produk ya. Jadi misalnya kayak kalau produk tablet misalnya ya atau produk sediaan padat itu kita tidak perlu menghitung volume terpindahkan ya. Jadi ini hanya berlaku pada produk obat cair. Sehingga ke-10 parameter ini tidak selamanya harus diuji pada suatu produk ya. Jadi setiap produk itu memiliki parameter uji yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mengenai persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses dan atau jasa. Nah, ini diatur ketika kita mau meregistrasi produk kita, ya, baik produk baru maupun produk yang sudah lama. Nah, ada beberapa poin yang saya lingkari. Di sini adalah poin yang menentukan, yang memperlihatkan bahwa betapa pentingnya analisis dari mutu dan keamanan suatu bahan baku atau produk obat tradisional. Ya, yang pertama di sini adalah spesifikasi bahan baku dan hasil pengujiannya. Ini kita harus mengacu kepada COA. Ya, jadi ketika kita memasok bahan baku itu biasanya ada Certificate of Analysis-nya. Ya, jadi kita bisa menguji bahan baku tersebut apakah sesuai dengan COA-nya ataukah tidak ya. Kemudian ada juga di persyaratan itu yang harus kita lampirkan ketika kita mau registrasi obat, itu ada informasi mengenai sumber dan proses perolehan bahan baku. Ya, jadi ini juga tentu sangat menentukan mutu dan keamanan dari bahan baku tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu eh, poin ini adalah persyaratan mutu bahan baku dan atau produk obat tradisional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi ada memang persyaratan mutunya yang sudah ditetapkan ya baik di FHI, Materia Medika ataupun melalui parameter-parameter pengujian yang sudah memang tertera di peraturan ya. Jadi untuk parameter uji itu ada batasan-batasannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Nah, kemudian standar mutu bahan baku obat tradisional di sini mungkin kalian sudah sering dapatkan di mata kuliah yang lain ya. Jadi terbagi menjadi dua, ada parameter spesifik, ada parameter yang non spesifik. Ya, jadi ketika dikatakan parameter spesifik artinya parameter tersebut eh, tidak ditemukan pada semua bahan baku ya. Jadi memang spesifik pada bahan baku tertentu saja. Ya, jadi meliputi identitas. Nah, identitasnya ini bisa berupa senyawa-senyawa identitas, kemudian ataukah fragmen-fragmen dari fragmen-fragmen khusus pada bahan baku tersebut. Kemudian dari segi organoleptik ya. Kemudian untuk non spesifik, ini non spesifik bisa sama pada beberapa bahan baku ya. Jadi kita tidak bisa menentukan bahan baku A hanya dengan melihat non spesifiknya ya. Jadi kalau non spesifik itu ada susut pengeringan, ada kadar air, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, sisa pelarut, cemaran logam, cemaran mikroba, serta ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Jadi biasa kita sebut kadar sari larut air, ada juga kadar sari larut etanol. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau untuk parameter spesifik, ini kalau dari segi identitas, biasanya itu dalam farmakope herbal itu sudah ada deskripsi tata namanya ya. Jadi ada nama latinnya, kemudian ada bagian tumbuhan yang digunakan, misalnya folium atau rhizome ya, atau apa batang ya. Kemudian ada juga nama Indonesia dari tumbuhan tersebut. Kemudian ada senyawa identitas. Nah, senyawa identitas ini adalah senyawa, kalau bukan senyawa yang hanya didapatkan pada tanaman tersebut, bisa juga berupa senyawa yang paling banyak ditemukan pada tanaman tersebut, ya. Jadi dia dijadikan sebagai identitas, senyawa identitas dari tanaman tersebut. Misalnya, hmm, Paliasa ya. Jadi paliasa itu ada senyawa yang namanya paliasanin, di mana paliasanin ini tidak diperoleh atau saat ini belum ada ditemukan di tanaman yang lain. Kemudian ada kurkumin. Kalau kurkumin kan itu paling banyak di kunyit ya, tapi tanaman lain juga punya kurkumin. Tapi senyawa kurkumin ini paling paling banyak kita bisa dapatkan dari kunyit. Kemudian ada miristisin ya. Miristisin ini berasal dari tanam buah pala ya, yaitu Myristica fragrans. Ya, jadi dia merupakan senyawa penanda atau senyawa identitas dari buah pala. Kemudian kalau dari segi organoleptik ini biasanya kita pakai panca indera ya, bisa kita lihat bentuknya, kemudian warnanya, baunya, rasa dari bahan baku tersebut. Kemudian dari secara mikroskopik ya, jadi di farmakope herbal itu kita bisa lihat, misalnya kita mengiris daun secara membujur atau melintang, kemudian ada bagian stomatanya misalnya atau bagian epidermisnya yang memang khas ya, khusus pada bahan baku tersebut, tidak ditemukan pada tanaman yang lain. Jadi kita bisa memastikan bahwa bahan baku yang kita ambil dari pemasok itu betul-betul tanaman A misalnya ya. Kita bisa memastikan dari parameter spesifiknya. Kemudian untuk parameter non-spesifik, ini ada susut pengeringan. Ini saya kira kalian sudah pernah pelajari ya di mata kuliah lain, ya, bahwa susut pengeringan itu untuk menggambarkan bahwa batas maksimal atau batas maksimal hilangnya suatu senyawa selama proses pengeringan ya. Jadi kayak misalnya daun tidak boleh lebih dari 10% ya. Jadi kalau dia lebih dari 10% artinya banyak senyawa yang sudah hilang pada saat pengeringan ya, baik senyawa air atau senyawa minyak atsiri yang mudah menguap. Kemudian kalau untuk kadar air ya, jadi kadar air ini menjadi penanda bahwa simplisia atau bahan baku kita itu dia punya residu air yang tidak bisa menumbuhkan mikroba ya, karena kalau terlalu banyak kandungan airnya itu bisa menyebabkan sangat mudah ditumbuhi oleh mikroba sehingga menurunkan stabilitas dari ekstrak ataupun bahan baku simplisianya. Kemudian kadar abu total. Nah, kadar abu total ini menggambarkan jumlah kandungan anorganik ya. Jadi eh, ketika kita bilang kadar abu total, maka itu bisa berasal dari tumbuhan tersebut atau bisa berasal dari lingkungannya ya. Jadi dia merupakan gabungan ya. Jadi mineral-mineral yang ada dalam tumbuhan atau bahan baku kita itu juga bisa terhitung di kadar abu total. Nah, bedanya dengan kadar abu tidak larut asam, ini adalah murni pengotor ya, kalau kadar abu tidak larut asam. Jadi kayak misalnya unsur-unsur logam, logam perak, timbal, dan merkuri, kemudian atau ada tanah, pasir, atau debu, itu biasanya akan terhitung di kadar abu tidak larut asam.
Kemudian parameter berikutnya adalah sisa pelarut ya. Jadi ada memang persyaratan khusus di farmakope yang menyatakan bahwa tidak boleh ada sisa pelarut ya. Jadi biasanya kita pakai destilasi atau kita pastikan ya ada caranya kita pastikan bagaimana simplisia atau bahan baku kita itu eh, ekstrak kita tidak punya sisa pelarut. Kemudian cemaran logam ya, ini biasanya kita hitung pakai AAS ya, instrumen AAS. Ini untuk menjamin bahwa bahan baku kita itu tidak memiliki jumlah logam berat yang melebihi dari batas yang ditetapkan ya. Jadi ada Ag, Cd, Pb dan Hg. Di mana keempat logam berat ini dapat bersifat toksik ketika jumlahnya berlebihan. Kemudian cemaran mikroba ya. Jadi ini ada juga beberapa produk yang tidak membolehkan ya, tidak membolehkan adanya cemaran mikroba tertentu. Ya, jadi ini secara umum produk obat tradisional itu biasanya ada batasnya. Misalnya dia tidak boleh lebih dari 10 pangkat 2 koloni ya. Tapi ada juga produk yang khusus yang tidak boleh memang ada cemaran mikrobanya. Nanti saya perlihatkan ya di contoh di slide berikutnya. Kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Nah, ini bisa menjadi penanda bahwa bahan baku kita itu senyawanya paling banyak di mana? Apakah dia larut di air atau larut di etanol? Kemudian standar mutu produk jadi obat tradisional ini kita sesuaikan dengan bentuk sediaan jadinya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa parameter uji itu tidak semuanya diuji pada satu produk ya. Jadi berbeda-beda. Jadi misalnya obat dalam dan obat luar. Ini kalau untuk obat dalam rajangan serbuk lainnya cair, semi padat dan padat. Nah, ini ya contohnya kalau untuk obat dalam yang rajangan, serbuk dan lainnya ada 13 ya, 13 contohnya. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian ini beberapa parameter standar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau untuk rajangan yang diseduh dengan air panas, hampir sama semua ya syaratnya dengan rajangan yang direbus. Ya, jadi ada dua penggunaannya. Ada yang rajangan yang diseduh, artinya hanya disiram saja dengan air panas. Ada juga yang direbus ya. Nah, ternyata yang membedakan di sini kalau kita perhatikan adalah kadar Escherichia coli dengan angka Enterobacteriaceae-nya, ya. Jadi kalau kita lihat pada rajangan yang diseduh dengan air panas, ternyata dia memiliki batas jumlah eh, E. coli itu lebih sedikit dibandingkan yang direbus, ya. Jadi dia tidak boleh melebihi 10 koloni per gram. Sementara kalau yang direbus, E. coli-nya itu bisa sampai 100 ya, 100 koloni per gram. Ya, tentu saja ini disebabkan karena mikroba akan lebih mudah akan lebih bisa dimatikan ya dalam jumlah yang lebih banyak ketika dia direbus. Sehingga bahan baku yang dipersyaratkan atau produk obat jadi yang dipersyaratkan itu lebih tinggi kadar E. coli-nya ketika dia direbus karena dijamin bahwa E. coli-nya itu akan lebih banyak mati ketika direbus dibandingkan dengan hanya diseduh. Ya, jadi ini semua kalau untuk persyaratan lainnya itu sama semua. Nah, kemudian ada kadar air, kemudian ada waktu hancur. Ini berbeda-beda juga setiap produk obat jadi ya. Jadi ada ketentuannya. Nah, ini kita bisa lihat di peraturan ya, peraturan Badan POM. Kemudian untuk keseragaman bobot juga seperti itu dan juga untuk pil ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya kasih ini materinya. Kemudian cairan obat dalam itu yang diuji adalah volume terpindahkan ya. Kemudian ada batas kadar alkoholnya, tidak boleh lebih. Jadi kita bisa penentuan kadar alkoholnya itu kita bisa lakukan dengan cara destilasi atau kromatografi gas. Kemudian bentuk sediaan cair yang lain, bentuk sediaan semi padat, bentuk sediaan padat. Ya, jadi ini juga ada beberapa syaratnya. Nah, khusus untuk salep, krim, dan gel, di sini ada persyaratan yang khas yaitu ini. Dua ya, kalau kita lihat ada Staphylococcus aureus dengan Pseudomonas aerogenesa. Ini adalah dua bakteri, dua mikroba yang paling sering menyebabkan masalah pada kulit ya. Sehingga untuk produk obat tradisional yang berupa salep, krim, dan gel yang penggunaannya biasanya itu dioles ya pada kulit topikal, maka tidak boleh ada dua bakteri ini ya. Dia persyaratannya adalah negatif ya. Jadi tidak boleh ada karena ditakutkan akan memperparah penyakit pada kulitnya ya atau gangguan pada kulitnya. Mungkin untuk materi ini sampai di sini kita lanjutkan ke materi berikutnya.